Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin Al-Fahad pada maghrib Masjid Jamiah Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri RT 03 RW 07 yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, guru-guru kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah yang berguna terutama bagi agama juga bagi umat manusia. Bijagani ajal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
jaddal Husaini Ya Rasulullah ahla marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa salatullahi tagasha asrafa rusli Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa salamun mustamirun lahinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa wa ala alihi wa sahbihi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang mengandung arti berita-berita lembut, berita-berita halus. Di dalam kitab tersebut terdapat sebuah hadis di mana baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, panutan kita, ikutan kita, utusan Allah, kekasihnya Allah, beliau bersabda, afdalul a'mali ala dhahril ardi salasatun talabul ilmi wal jihadu fi sabilillah wal kasbu minal halal fatalibul ilmi habibullahi ta'ala wal mujahid waliyullah wal kasibu minal halal karimun ala Allah. Artinya bahwa amalan-amalan yang paling afdol atau yang paling utama atau yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah di atas permukaan bumi itu ada 3 amalan menurut keterangan hadis ini. Adapun yang 3 amalan tersebut yang seyogyanya kita amalkan, kita istiqomahkan, kita kontinukan, kita istimrorkan secara berkesinambungan, secara konsisten. Yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama, baik secara rutinitas setiap hari maupun secara rutinitas mingguan, di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis taklim, dan ataupun setiap saat, bahkan itu yang pertama, amalan yang paling afdol di atas permukaan bumi kata Nabi adalah thalabul ilmi, mencari ilmu.
Karena ilmu ini adalah ruhul akmal. Ilmu ini adalah ruhnya segala amal. Ibarat badan kita, pada badan kita terdapat berbagai macam anggota badan. Baik itu yang namanya kedua mata untuk melihat, kedua telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, akal untuk berpikir, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan dan sebagainya. Itu semuanya bisa berfungsi, bisa bermanfaat karena di dalam badan kita ada ruhnya. Coba kalau ruhnya keluar, udah nggak berfungsi semuanya. Matanya tetap ada tapi nggak bisa melihat. Kakinya tetap ada tapi nggak bisa berjalan, nggak ada mayat berjalan. Telinganya tetap ada tapi nggak bisa mendengar. Seluruh anggota badannya tetap ada pada badannya tapi semuanya nggak berfungsi karena orang itu udah mati, karena ruhnya udah keluar. Berarti nggak ada manfaatnya kalau sudah mati. Disebutnya juga mayit. Mayit itu artinya bangke. Kalau nggak dikubur bau badan kita, makanya dikubur yang mati. Kita semuanya calon penghuni alam kubur ini, mau pejabat, mau rakyat, mau pangkat, mau jenderal, mau kopral, kiai, santri, semuanya calon mati. Nggak usah sombong, mau kaya, mau miskin. Kalau udah mati dikubur, badan kita hancur, dimakan binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Yang tersisa tinggal tulang bokong. Dari tulang bokong itulah nanti kita akan dihidupkan kembali oleh Allah pada hari kebangkitan. Kemudian kita dihalau oleh Allah kepada mahsyar untuk dihisab, untuk diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita yang telah kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, dari semenjak kita balik sampai meninggal dunia. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nggak percaya bukti nanti hari kiamat. Kalau nggak percaya ya kita kafir, naudzubillah min dzalik. Berarti nggak percaya kepada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini ruhnya seluruh amal. Ibarat badan, seluruh anggota badannya akan bermanfaat, berguna, berfungsi kalau di dalamnya masih ada ruhnya, ada nyawanya. Demikian pula seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghair mahdoh, baik ibadah-ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, semuanya itu akan berguna buat kita nanti hari kiamat apabila semuanya itu kita lakukan atas dasar ilmu. Karena ilmu itu ruhnya amal. Kira-kira Bapak dikasih sapi 10 ekor sama bupati, kira-kira diterima atau ditolak? Ayo dong jawab dong. Gratis, jawabnya gratis, nggak bayar kok. Yang banyak yang menerima Nah, diterima atau ditolak kira-kira? Bener nih. Tapi sapi mati semua. Bangke maksudnya. Terima enggak? Tuh, berubah jawabannya. Barusan diterima jawabannya. Belum 1 detik udah berubah. Enggak mau katanya. Bisa berubah begitu ya. Nah, demikian pula di hari kiamat Allah akan menolak, tidak mau menerima segala amal kebaikan, amal ibadah, amal yang kita lakukan kalau semuanya itu tidak didasari ilmu. Makanya di dalam kitab Jubat diterangkan wa qulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu
Artinya begini, setiap orang yang beramal, beribadah, apabila tidak didasari ilmu, menurut keterangan ini, akmalu marfudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak terima. Maka oleh karenanya Allah mewajibkan kepada setiap orang Islam wajib mencari ilmu agama. Untuk apa? Untuk ibadah, supaya ibadahnya sempurna karena dengan ilmu. Lah nggak usah masalah ibadah lah. Ibadah haji ada ilmunya. Kalau kita nggak paham ilmunya ibadah haji, bisa berantakan. Ibadah ada ilmunya. Nggak usah masalah ibadah. Kita bikin bolu aja harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya gagal tuh bolu, keras, nggak enak dimakannya. Itu urusan isi perut. Apalagi urusan ibadah. Masya Allah. Penting. Ilmu itu peranannya sangat penting dalam ibadah. Bahkan sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan itu sangat bergantung kepada ilmunya. Tentu orang yang tahu ilmu baca Quran, dia akan baca Quran lebih baik, lebih fasih, lebih benar daripada orang yang sama sekali tidak paham ilmu baca Quran. Bisa dibuktikan sekarang, ayo buktikan. Yang paham tapi dengan yang tidak, buktikan baca Al-Qurannya pasti beda. Pasti beda, nggak diragukan lagi. Ilmu itu bisa dibuktikan, nggak bohong ilmu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya yang pertama amal yang paling afdol kata Nabi, thalabul ilmi, mencari ilmu. Kemudian yang kedua, amal yang paling afdol adalah wal jihad, berjihad. Suara apa itu? Oh, enggak dikira ada geluduk ya. Suara geluduk. Iya, iya. Yang kedua, wal jihad, berjihad. Berjihad di jalan Allah disebutnya al jihadu fi sabilillah. Nah, berjihad di jalan Allah bukan hanya terbatas kita perang di medan perang melawan orang-orang kafir dalam rangka niat membela agama Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yamamah dan perang-perang yang lainnya. Berjihad di Allah bukan hanya sebatas itu. Kita juga setiap malam Ahad hadir di sini, walaupun situasi umpama sibuk di rumah, banyak kerjaan, banyak godaan, kita hadir, itu juga berjihad di jalan Allah. Kita bangun tengah malam, kalau menurut hawa nafsu enaknya tidur, tidurnya bonen, tahu bonen? Bonen. Nah, tidurnya bonen. Nah, itu kalau menuruti keinginan hawa nafsu. Nah, kita walaupun ngantuk, hujan turun, dingin suasananya, kita bangun untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu pun jihad. Jadi berjihad itu secara umumnya kita bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi jihad itu jangan, pengertian jihad jangan diartikan sempit, jangan hanya sebatas perang di medan perang, tidak. Bahkan kita memerangi hawa nafsu yang berada dalam diri kita, itu pun jihad. Bahkan kata Nabi, jihadul akbar, jihadul nafsi, jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu yang kedua. Kalau Islam hanya sekedar mengajarkan ibadah, zikir, baca Quran dan sebagainya yang bersifat ritual atau yang bersifat rutinitas, tentu kita tidak melihat dalam sejarah Rasulullah mimpin perang Badar, mimpin perang Uhud. Rasulullah orang yang paling rajin tahajudnya, orang yang paling rajin puasanya, orang yang paling rajin ibadahnya, tapi beliau tetap mimpin perang Ahad, perang Uhud, perang Badar.
Itu Rasulullah yang notabene dijamin ahli surga. Bahkan beliaulah orang yang paling pertama kali akan membuka pintu surga sebelum para nabi dan umat para nabi yang lainnya masuk. Beliau yang paling pertama kali masuk. Ada keterangannya, kata malaikat Jibril ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah di saat Rasulullah akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ya Jibril, bagaimana umatku nanti? Kata malaikat Jibril, tenang saja. Inna Allah Ta'ala qad harama jannah ta'ala sa'ir umam hatta tadkhula umatuk. Tenang Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga untuk seluruh umat-umat Nabi yang lainnya sebelum umatku masuk ke dalam surga. Luar biasa. Kita umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kita mendapatkan fasilitas istimewa. Dipersilakan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Itulah untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Maka kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus merasa, harus marah ketika Nabi kita dihina, dicaci maki. Jangan diam, bela Nabi kita walaupun nyawa taruhannya. Begitu. Itu namanya mujahid, pejuang agama. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, amal yang paling afdal adalah wal kasbu minal halal, pencaharian yang halal, mencari rezeki yang halal, usaha yang halal. Buat apa kita dapat uang dengan mudah, tapi kalau dengan cara yang haram nggak akan barokah. Uang yang haram itu tidak berkah, bahkan akan menjadi penyakit bagi kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita nanti. Dan uang yang haram itu kalau dimasukkan ke anak-anak kita, dibeliin beras, berasnya dimakan oleh anak-anak kita, itu membuat anak-anak kita otaknya tumpul, nggak cerdas, belum dalam agama, susah paham agama, karena banyak masuk barang haram. Bahkan daging tubuh kita kalau tumbuh dari barang yang haram, itu nanti di akhirat api neraka akan sangat amat menggelegar, membakar tubuh kita. Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka akan sangat amat menggelegar, membakar tubuh itu. Bletok, bleduk, wah. Nauzubillah min dzalik. Jadi api neraka itu kayaknya gemes gitu. Ketika yang dilempar ke neraka, manusia-manusia yang di dalam badannya banyak barang haram, senang itu. Wah, ini makanan untuk kata api neraka nih. Jeleger, benda, beldu. Para jamaah, makanya pencaharian yang halal, mencari rezeki yang halal, berusaha yang halal, itu termasuk amalan yang paling afdol. Yang kita cari keberkahan, bukan banyaknya materi. Materi banyak sebanyak apapun, kalau nggak berkah, itu kita akan meninggalkan ibadah, jauh dari Allah. Dan itu tandanya kita akan celaka di akhirat. Jadi keberkahan itu jangan diukur dengan harta, dengan materi. Jangan sampai kita orang beriman mengatakan, si anu berkah ya hidupnya, rumahnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak, sawahnya banyak, perusahaannya banyak, padahal dia nggak pernah sholat. Ih, berkah amat. Bodoh kita ngomong gitu. Itu bukan berkah, itu istidrar, disungkun oleh Allah. Barokah itu patokannya, ukurannya bukan materi. Barokah itu azyadatul khair, tambah kebaikannya, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin baca Qur'annya, tambah rajin tahajudnya, tambah rajin sodakohnya. Itu barokah. Harta sedikit tapi bisa sodakoh, itu berkah. Hartanya sedikit, hidupnya melarat sederhana tapi bisa berbagi kepada orang lain, itu barokah namanya. Daripada hartanya banyak kali 17 setan, nggak berkah itu. Buat apa kaya kalau pelit? Gak ada artinya. Ini ngaji jelas banget ya. Jelas banget, jelas. Tinggal diamalkan saja, diimplementasikan.
Kemudian selanjutnya kata Nabi, "Fatalibul ilmi habibullah." Orang yang mencari ilmu agama atau penuntut ilmu atau pencari ilmu agama, kata Nabi, habibullah. Dia adalah kekasihnya Allah. Jadi para pencari ilmu agama, mereka mendapatkan predikat dari Nabi, habibullah, kekasih Allah. Di bapak-bapak yang hadir nih dengan niat talabul ilmi, ini bapak-bapak ini predikatnya habibullah semua, kekasih Allah semua ini. Itu kata Nabi, bukan saya yang ngomong. Rasulullah yang ngomong, yang bersabda, kekasih Allah. Wah, senang kita menjadi kekasih Allah. Kita menjadi kekasih Nyekeno aja senang, menjadi kekasih Dewi Persik aja senang, yang kentutnya bau. Iya, walaupun cantik tetap kentutnya bau, tainya bau, tetap ilernya juga bau. Wanita secantik apapun, beleng perutnya, dalamnya kotoran dulu, jijik. Nah, tapi kenapa kita bangga menjadi kekasih manusia, tidak bangga menjadi kekasihnya Allah? Seharusnya kita bangga menjadi para kekasih Allah. Yuk, kita posisikan diri kita sebagai para kekasih Allah. Caranya istiqomah mencari ilmu agama, insya Allah jadi kekasih Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wal mujahid waliullah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, membela agama Allah, mereka adalah waliullah, kekasihnya, kesayangannya Allah, walinya Allah. Jadi kalau habibullah artinya kekasih Allah, tapi kalau waliullah artinya kesayangan Allah. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang sudah barang tentu dikasih. Contoh nih, anak kita baru umur 1 tahun, nangis maksa minta pisau yang tajam. Oleh karena kita sayang sama anak itu, supaya anak itu nggak celaka, kira-kira kita kasih apa jangan kita pisau? Jangan, karena sayang. Kalau dikasih bahaya itu, kalau dia jatuh ketusuk perutnya, kita juga yang repot. Kita nggak ngasih pisau sama kita bukan berarti nggak sayang, justru sayang untuk keselamatan dirinya. Allah melarang kita zina, melarang kita bersenang-senang dengan wanita yang bukan istri kita. Itu tandanya Allah sayang. Kita jangan salah paham kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dikasih belum tentu disayang, orang yang disayang juga tentu dikasih. Walaupun tidak dikasih, itu juga tetap sayang. Seperti tadi anak kecil, nggak dikasih pisau, minta pisau sampai nangis, karena sayang. Sebab kalau dikasih mencelakakan dirinya. Nah, kita rajin ibadah tapi dikasih melarat, itu tandanya Allah sayang. Sebab Allah tahu kalau kita kaya, pasti kita jauh dari Allah, meninggalkan sholat. Contoh Abu Salamah Al-Hatim, ketika miskin rajin beribadah, rajin sholat berjamaah. Ketika dikasih kaya lupa ke masjid. Itulah manusia. Makanya kita jangan berprasangka buruk sama Allah. Udah berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk saya dalam hidup saya. Buat apa kaya kalau kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah, nggak berkah? Buat apa kita kaya kalau kekayaan kita digunakan untuk berbuat dosa, untuk berkoyak-koyak, bermain wanita, berjudi, bermaksiat? Itu ajab semua di akhirat, naudzubillah min dzalik. Nggak berkah itu. Dengan harta orang bisa masuk surga, dengan harta juga orang bisa masuk neraka. Dengan harta orang bisa masuk surga apabila dia mampu membelanjakan hartanya jalan Allah untuk beribadah kepada Allah. Dengan harta orang bisa masuk neraka apabila ia memelitkan hartanya di jalan Allah dan menggunakan hartanya hanya untuk berbuat dosa kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wal kasibu minal halal karimun 'ala Allah. Pencari yang halal atau orang yang berusaha dengan usaha yang halal, karimun 'ala Allah, itu sangat mulia di hadapan Allah. Contoh,
Nabi Zakaria. Nabi Zakaria usahanya jualan suluh, ngambil suluh ke hutan dijual buat makan. Tapi halal itu yang mulia di hadapan Allah daripada kita buka usaha menghasilkan keuntungan berlipat-lipat tapi dengan cara yang halal, itu dibenci oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, berdasarkan keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, terdapat sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, utusan Allah, kekasihnya Allah, panutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, afdalul a'mal ala juhbil ardi salah satu talabul ilmi wal jihad wal kasbu minal halal fatalibul ilmi habibullah wal mujahid waliyullah wal kasibu minal halal karimun Allah. Amalan-amalan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah dan besar pahalanya, ada 3 amalannya. Yang pertama, thalabul ilmi, mencari ilmu agama, baik dengan cara duduk di pengajian rutin seminggu sekali, atau dengan cara mondok pesantren tiap hari, tiap waktu ngaji, atau dengan cara bagaimanapun caranya. Yang penting kita jangan sampai putus dari mencari ilmu agama. Itu amalan yang paling afdol. Makanya perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long life education. Cari ilmu dari semenjak kau lahir berada dalam wayang sampai kau masuk liang kubur. Jadi jangan pernah berhenti mencari ilmu agama kecuali sesudah mati. Nggak apa-apa, nggak ngaji juga, paling diajiin. Kalau kita masih hidup jangan berhenti cari ilmu agama. Kemudian yang kedua, kata Nabi apa? Yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah pencaharian yang halal. Atau ilmi habibullah. Orang yang mencari ilmu agama adalah kekasihnya Allah. Wal mujahid waliyullah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, serta membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, adalah waliullah, kesayangan Allah. Wal kasibu minal halal karimun indallah. Orang yang mencari rezeki yang halal, usaha yang halal, karimun Allah, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian talim kita pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.
ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ومتنا في طريقاتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن اللهم اغفر لنا آمين ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا آمين يا ولآبائنا الله وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا كلهم ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهلك من في هلاك صلاة الإسلام والمسلمين وأهلك ulama warasati anbiya di Indonesia. Allahumma ftah masami'a qulubana li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika sayyidina Muhammad wa amalan bi kitabikal Qur'anil karim. Rabbana jinna ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Rabbana jinna malan mubarakan nafi'an ta'atika wa ibadatika wa syukrika wa nusrati dinika dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam